Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Ngopi Sehat, ngobrol seputar informasi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Pastinya beliau sangat berpengalaman di dunia kesehatan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sarwoko Mugiono. Selamat pagi Bapak Sarwoko. Selamat pagi Mas Lutfi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya. Ya. Kabarnya selalu badminton terus tiap hari apa Pak? Alhamdulillah saya walaupun udah seumur segini masih badminton seminggu 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Setiap main berapa set Pak? Minimal 1 set, yang sering itu 2 set. Sering 2 set? Ya, yang sering 2 set. Sering 2 set, ya. Itu sampai buram pandangan? Alhamdulillah belum sampai, selama ini belum pernah sampai saya jatuh atau buram pinggang enggak. Oh enggak, alhamdulillah ya. Cuma kadang-kadang di awal main biasanya kalau langsung kenceng agak sedikit nafasnya itu agak sedikit nafasnya yang kurang. Pernah diperiksakan? Enggak, saya kalau bisa jangan periksa lah. Jangan periksa. Jangan sakit. Yeah. Ngomong-ngomong Pak Sarwoko ini umur berapa kok? Saya nanti Januari 2027 pensiun. Berarti 58. Tetapi 58. Aslinya saya itu 59. Nanti 59. Di 1 Januari 2027 saya 59. Gitu. Oh iya, ya. Di pekerjaan di mana Bapak? Alhamdulillah sampai sekarang masih di dinas. Ya, dinas kesehatan. Dinas kesehatan ya. Kan ya? Teman jenengan. Oh iya. Atasan saya. Pak Sarwoko. Ini berhubung Pak Sarwoko sebagai narasumber, kita bahas terkait kesehatan lansia. Seputar kesehatan lansia. Pastinya Pak Sarwoko, kalau lansia itu batas umur berapa ya dari bawah? Kalau sesuai dengan teori lansia itu ada tahapan-tahapannya, mulai dari pralansia, kemudian lansia tengah dan lansia akhir. Jadi ada pralansia itu mulai umur 40 sampai dengan 49 sampai dengan 40 sampai 50 itu pralansia. 49 sampai 60 itu pralansia. Jadi 49 sampai 60 itu pralansia. Jadi saya sudah masuk pralansia. 60 sampai 69 itu lansia ya. Kemudian 70 sampai 80 itu lansia tengah. Dan terakhir lansia akhir adalah 80, lansia yang berisiko tinggi. Jadi semakin tua semakin berisiko tinggi. Semakin berisiko. Iya. Kan sekarang yang umur 80 ke atas juga orangnya udah semakin dikit. Oh iya. Gitu ya. Semakin lama semakin berkurang kan gitu. Apalagi umur yang 100 barangkali juga hampir nggak ada kan gitu. Oke. Pak Mongko ini 58 mau 59. Mau 59 ini ya. Berarti pralansia. Pralansia. Oke. Berarti itu resikonya masih resiko. Kalau di lansia masih belum begitu beresiko. Iya, sebetulnya kalau soal berisiko tidak berisiko itu kan tergantung beberapa faktor ya. Yeah. Ada yang mungkin masih muda tapi karena perilakunya berisiko ya, misalnya merokok walaupun masih muda bisa itu. Pola makannya tidak teratur, tidak seimbang juga bisa. Sebetulnya banyak faktor lah kalau tergantung. Tapi secara umum itu kalau orang semakin tua semakin berisiko. Ini berarti kalau gitu ada tips nih untuk Pak Sarwoko, dari Pak Sarwoko terkait apa biar tetap sehat, menjadi lansia yang sehat. Padahal Pak Woko sudah berumur 58 mau ke 59. Iya. Banyak yang di luar sana itu sudah yang ada yang kena stroke dan lain sebagainya, ada yang kena diabetes. Iya. Ya, itu ada tips dari Pak Sarwoko. Iya. Kalau dari saya sebetulnya kalau orang tua sakit itu kan hal yang wajar ya. Artinya ketika kita hidup di usia tua itu sesungguhnya kan tidak berdiri sendiri. Artinya ada riwayat dari mulai kecil sampai dewasa, ada perjalanan hidup. Sehingga ketika sakit itu dia ujuk-ujuk datang.
apalagi kalau kita bicara soal penyakit PTM ya, dan bicara tentang misalnya tentang penyakit gula, stroke, kemudian jantung, kanker, itu kan penyakit yang tidak datang ujuk-ujuk, tapi ada riwayatnya. Jadi sehingga ketika kita sehat di lansia itu boleh jadi karena dampak dari perilaku kita yang di awal. Jadi awal itu bagus. Ketika di awalnya bagus, insya Allah belakangnya mungkin bagus. Jadi faktor yang pertama mungkin ya tadi kita harus runut dari. Tapi secara umum ada 4 faktor ya. Mungkin faktor mulai dari faktor makan, faktor perilaku makan, makan bergizi, ya makannya bergizi, teratur, ya itu ya bagus. Kalau misalnya di agama kita itu kan makan yang dicontoh Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu salah satu tips juga. Itu kalau makan bergizi seimbang, ya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan juga tubuh itu butuh yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Jadi kadang-kadang kita kan makan enak, yuk makan terus. Padahal kan mungkin barangkali butuh makan, kadang-kadang belum tentu tubuh butuh. Gitu. Itu salah satu makan. Yang kedua mungkin aktivitas fisik. Ya. Aktivitas fisik. Jadi kalau saya itu pengalaman ditanya beberapa orang itu, alhamdulillah saya nggak menyombongkan diri, tapi ada yang tanya, Pak, selama di Dinkes gimana? Seingat saya itu belum pernah sampai sakit dirawat di rumah sakit nginep gitu. Kelihatannya saya kok nggak pernah gitu. Kecuali kalau misalnya kecelakaan ya. Tapi kalau sakit itu selama ini kan nggak pernah. Mungkin juga dampak dari kebiasaan kecil saya. Karena sejak kecil saya kan dulu mulai SD, SMP, SMA bisa jalan kaki. Biasa jalan kaki? Iya, biasa jalan kaki. Sekolah ya sampai SMA jalan kaki. Bahkan mungkin waktu kuliah pun jalan kaki gitu, ada waktu D3. Jalan kaki apa faktor ekonomi? Iya, karena faktor ekonomi. Jadi jalan kaki dipaksa karena ekonomi. Jadi orang-orang dulu, kenapa orang-orang dulu itu walaupun udah sepuh-sepuh, orang desa itu kan walaupun sepuh tapi masih kuat, masih sawah, masih itu. Karena apa? Karena dia ya tadi dipaksakan dengan keadaan itu. Ya kita bayangkan ya, kalau zaman dulu itu ke sawah, sampai ujung sawah jalan kaki, pulang bawah juga jalan kaki. Dan sekarang kan enggak, sekarang kan ke sawah sudah pakai sepeda, motor pulangnya motor juga. Iya. Jadi memang dulu dipaksa untuk beraktivitas fisik, tapi dampaknya adalah sehat. Dampaknya sehat. Itu ya, dan alhamdulillah. Mungkin saya walaupun mungkin masih jalan berapa kilo masih kuat loh gitu. Pernah ini ada Pak Woko, lansia yang di tetangga saya itu sering jalan kaki, ke sawah juga jalan kaki. Tapi beliaunya itu sekarang sudah nggak berani ke sawah gara-gara kakinya itu varisesnya banyak. Iya. Jadi untuk mencegah hal tersebut gimana? Ya itu kan makanya kan tadi bisa orang sakit itu bisa karena makan, karena aktivitas fisik, mungkin karena hal yang lain, misalnya varises itu bisa disebabkan karena karena faktor perilaku, misalnya duduk, duduk yang terlalu lama di lantai, banyak nekuk. Gitu. Sesungguhnya kan kita bekerja kan kalau ergonomis, insya Allah semua otot-otot akan sesuai dengan bebannya banyak ya. Maka kalau itu bekerjanya dengan baik, insya Allah juga bagus. Jadi kalau dulu saya pernah ada teman yang kerja di Korea. Itu kerja di Korea itu nggak boleh duduk, harus berdiri. Dan memang kerja yang paling bagus berdiri di pabrik itu. Jadi ketika tur di samping itu juga tidak banyak ruang yang dipakai ya. Kalau duduk kan harus ada kursi dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan sukanya memang duduk di lantai. Padahal kalau duduk di lantai lama-lama itu sebetulnya nggak sehat. Duduk lantai lama-lama, apalagi kalau udah tua itu kerasa nanti. Ketika berdiri kaki kita karena ditekuk berjam-jam gitu kan. Tapi kalau menurut saya memang kadang-kadang perilaku itu tidak terasa. Itu karena sebetulnya karena hal yang dilakukan terus-menerus tapi salah. Perilaku yang salah dilakukan terus-menerus akhirnya berdampak pada. Itu. Selain terkait kendala fisik, kan tadi kan fisik semua fisik, ada
Terus rohani juga banyak pikiran. Oh iya. Banyak kan lansia itu banyak pikiran. Iya. Terutama yang punya anak banyak ini. Iya. Wah, anak saya belum punya cucu, anak saya belum punya cucu. Iya. Belum punya anak maksudnya. Iya. Dan lain sebagainya. Nah, itu tips dari Pak Woko gimana agar semua itu tidak menjadi beban pikiran sama orang tua. Iya, jadi tadi pasok fisik udah, makan sudah, sekarang mental ya. Iya. Artinya mental, perilaku. Jadi memang setiap orang itu kan pasti punya masalah. Orang itu pasti punya masalah. Iya. Nah, kalau agama kita menuntun kita bahwa kalau ada masalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mensikapi permasalahan yang kita hadapi dengan proporsional itu yang paling bagus. Artinya kadang-kadang ada orang yang memandang masalah yang remeh, masalah yang kecil itu dipandang sesuatu besar gitu. Tapi ada orang yang memandang masalah besar dianggap remeh. Nah, monggo kita memang kalau bisa kita menyikapi itu dengan baik, insya Allah bisa kita selesai. Artinya kita tidak akan kena penyakit mental. Jadi kita selehkan hati kita kembali kepada Allah. Semua permasalahan dari Allah, kita kembali kepada Allah dan kita menyikapinya dengan proporsional. Nah, jangan sampai misalnya kalau baru diputus pacar bunuh diri, kadang-kadang. Atau anak tidak minta motor, orang tua dikasih, itu kemudian bunuh diri karena dianggap orang tuanya nggak sayang dan sebagainya. Ya, nah itu kadang hal-hal yang sepele sebetulnya tergantung kita menyikapinya. Kalau saya gimana? Menganggap bahwa kita yakin kepada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu kan, Allah tidak akan memberikan beban kepada kepada seseorang itu melebihi batasnya. Percayalah itu. Kalau misalnya kita diberi beban, ada tanggung jawab, ada amanah kepada kita, artinya Allah percaya kepada kita dan kita mampu. Tapi kalau misalnya tidak, berarti kita tidak mampu gitu. Nah, apalagi di dalam Quran yang lain kan dikatakan bahwa di setiap kesulitan itu ada kemudahan kan gitu. Makanya ketika ada kesulitan apapun kita yakin kita jalin aja, pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan, bukan hanya setelah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kalau itu disikapi insya Allah, dan intinya sabar. Jadi kalau mental ya harusnya sikap kita adalah kalau kita diberi amanah, diberi kenikmatan, diberi keberuntungan, diberi berkah, diberi apalah itu ya, sesuatu yang nikmat, kita harus bersyukur. Itu baik bagi kita, bagi orang beriman. Kalau diberi musibah, diberi tekanan, apalah itunya, istilahnya ujian, kita sabar, itu juga bagus bagi kita. Insya Allah itu yang paling positif. Dan insya Allah kalau saya bersikap seperti itu, insya Allah bagus lah. Artinya ngelola stres. Stres itu tidak dihindari, tapi dikelola. Ya, mungkin terutama di pekerjaan. Kalau kita dapat bos yang rewel dan sebagainya, kita silakan santai aja. Gitu. Kalau misalnya dapat pekerjaan susah, ya kita sabar. Tapi emosi boleh ya, Pak? Iya. Jadi emosi itu bukan orang itu marah boleh. Artinya marah itu fitrah. Jadi marah itu tidak dimatikan. Nafsu itu tidak dimatikan. Nafsu itu dikendalikan. Gitu. Oke, Pak Woko tadi kan sudah nih kesehatan pada fisik sudah, mental tadi sudah, tapi ada satu yang belum. Kesehatan sosial untuk lansia. Oh iya, lansia itu memang perlu untuk bersosialisasi. Jadi saya punya besan, punya pengalaman ini ada di rumah itu selama ini dia hanya dengan istrinya, tidak pernah main-main, nggak punya itu. Itu ya memang kurang bagus. Akhirnya ya dia tetap di rumah saja. Dan memang untuk kita yang lansia itu memang ketika kita pensiun, kita memang harusnya suka ngelompok lah dengan komunitas. Misalnya yang suka badminton ya monggo dengan badminton, yang mungkin suka sepak bola mungkin, tapi mungkin orang tua, mungkin pingpong atau mungkin sepeda, itu penting. Karena sosialisasi dengan teman-teman itu membuat kita lebih bahagia.
Jadi kalau di agama kan silaturahmi ya, menyambung silaturahmi berkawan. Betul, itu membuat kita bahagia dan menambah umur. teman, memanjang umur ya. dan juga menambah rezeki. Nah, itu bermanfaat. Saya sendiri merasakan sekali, kayak saya tujuan badminton itu tidak semata-mata kepengen badmintonnya, tapi juga bisa kumpul-kumpul. Dan lamanya itu sebetulnya ketika kita main badminton bukan main badmintonnya, lamanya nunggunya dan ngobrol-ngobrolnya. Gitu. Gitu. Oke. Gini, Pak Wongko kan juga sebagai pralansia, tapi juga di pekerjaannya sebagai promotor kesehatan. Nah, ini bagi lansia yang di sana yang perilakunya kurang sehat dari segi fisik, dia makannya juga nggak sehat, sering merokok yang lansia-lansia laki-laki, dan sering pikiran terus, banyak pikiran terkait pekerjaannya, mungkin di sawahnya gimana, anaknya gimana. Nah, itu gimana cara promotor kesehatan Pak Wongko ini untuk mengintervensi atau memengaruhi lansia tersebut untuk kembali ke hidup sehat? Wah, ini pertanyaan yang susah untuk dilaksanakan. Gampang ditanya tapi susah melaksanakannya. Karena kalau orang-orang yang sudah merokok itu memang yang susah. Karena mereka itu karena udah kecanduannya. Kadang-kadang kita kalau dengan mereka kita sampaikan bahwa merokok itu penyakit akibat merokok itu tidak ujuk-ujuk. Saya sampaikan orang-orang yang biasanya orang-orang yang sudah tua itu baru terkena, katakanlah misalnya sudah kena stroke atau mungkin kena jantung koroner baru sadar. Dan saya sering nyampaikan. Kalau tetangga saya juga ada beberapa yang sudah kena itu, akhirnya berhentinya setelah masuk ICU gitu. Makanya kita sampaikan jangan sampai kita masuk ke ICU baru sadar gitu. Insya Allah itu. Dan yang satu lagi juga kita mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman yang merokok itu sebetulnya juga meracuni istri dan anak kita. Kalau kita sayang dengan anak-anak, sayang dengan istri kita, ya jangan merokok. Gitu. Yang kedua, kita menyarankan untuk mereka untuk segera melakukan cek kesehatan. Boleh jadi karena lama tidak pernah dicek kesehatan, boleh jadi dia merasa sakit, lalu merasa sehat, padahal mungkin dia juga ada gejala sakit. Jadi kita kalau udah tua, apalagi yang umur 60 atau ke atas, itu memang lebih baik ada cek kesehatan. Karena saya yakin kalau udah tua itu pasti daya tahan tubuh kita menurun. Dan sebelum terlambat, penting cek supaya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang datang. Ya, apalagi sudah ada program cek kesehatan gratis. Iya. Apalagi ada gejala misalnya sakit nyeri di dada atau mungkin gejala-gejala yang mengarah ke jantung, misalnya sering deg-degan dan sebagainya, harus segera. Boleh jadi ada situ. Apalagi yang dia punya potensi bisa merokok, itu kan sangat berhubungan erat ya, ada kaitannya. Apalagi ada yang misalnya ada yang punya tensi tinggi, itu segera aja dilakukan itu. Nah, ini Pak Wongko sering nggak untuk cek kesehatan gratis ini? Saya tahun kemarin cek kesehatan gratis nggih? Iya, kemarin sudah. Tadi saya juga mau daftar, tapi nggak jadi. Nggak jadi, kenapa? Ya karena saya siap untuk podcast ini. Mau podcast ini. Ya, ini untuk para lansia yang di luar ini, yang sama sekali belum cek kesehatan gratis, Pak Wongko, bisa kasih tahu caranya cek kesehatan gratis? Apakah di sana pemeriksaan yang komplit? Seperti apa sih pemeriksaan di situ? Ya, kalau yang saya alami, pemeriksaan di sana itu kan tergantung indikasi yang ada. Maka ketika kita cek kesehatan gratis ke puskesmas, itu kita harus jujur apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Jadi tidak boleh menutupi. Misalnya kalau dia punya tensi tinggi, ya ngomong bilang tensi tinggi. Kalau misalnya saya sering batuk, bilangnya sering batuk. Sehingga nanti dari tim teman-teman yang puskesmas kan bisa mendiagnosa dengan keluhan-keluhan yang dia. Jadi harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Gitu. Insya Allah nanti bisa tapi kita nggak jujur ya nanti tidak. Misalnya seharusnya kita di EKG karena kita tidak jujur, tanda-tanda itu nggak muncul gitu. Sehingga tidak dicek. Karena kadang-kadang di puskesmas itu tidak semua datang semua di EKG enggak. Tidak semua harus misalnya di tes urinnya enggak. Karena tidak ada gitu.
Nggih. Tapi memang nek misalnya kecuali kalau memang SOP-nya harus semua kenyataan nggak seperti itu, di prakteknya kan nggak gitu, disesuaikan dengan diagnosanya. Diagnosa. Ya, Oke, gitu. oke, oke. Jadi Karena seperti efisiensi. itu. Untuk efisien. Iya, karena efisiensi. anggarannya kan juga Iya. terbatas. Sehingga Alat-alatnya juga terbatas. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini mungkin terakhir Pak Woko. Untuk pesan-pesan bagi lansia yang di luar sana biar tetap menjaga kesehatannya seperti Pak Woko sekarang ini katanya sama sekali tidak pernah masuk rumah sakit kecuali pas kecelakaan. Kalau masuk rumah sakit juga sering juga. Oh, sering jenguk ya. Iya. Iya. Iya, mungkin ada pesan-pesan Pak Woko. Pesannya untuk para lansia, pertama kita harus kompromi dengan tubuh kita. Artinya kita harus menyadari bahwa tubuh kita itu beda dengan masih muda. Kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita. Kita sekarang tidak bisa bekerja keras. Hal-hal yang tertentu kita harus milih-milih. Pekerjaan harus. Yang kedua, kita olahraga ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga lakukan olahraga yang suka, hati dan gembira. Karena olahraga itu kalau tidak dengan gembira enggak enak, tidak terpaksa. Kalau sukanya pingpong ya mau pingpong, suka pingpong, dinikmati. Hidup itu ketika tua harus menikmati. Karena kalau nggak nikmati nanti kita banyak pikiran, stres. Ya, termasuk kalau misalnya kita punya anak, biasanya orang tua itu ketika ngelihat anak kita ada yang kurang atau ada yang tidak sukses, ada yang miskin dan sebagainya, berarti orang tua berpikir. Nah, gitu, kan gitu, berarti berpikir. Nah, ya seharusnya orang tua nggak usah pikir. Ya kalau saya ya udah urusannya Gusti Allah, yakin bahwa mereka hidup pasti ada rezekinya. Nah, jangan terlalu dipikir setel, nanti anak saya jadi apa ya? Emang kalau dipikir nanti jadi apa bisa berubah kan enggak? Kan enggak, kayak gitu. Kan gitu. Apakah ada pikir keras nanti anak saya jadi dokter kan enggak? Sekolah dokter kan gitu. Maka nikmati aja hidup ini. Oke, seperti itu seputar kesehatan lansia dari Bapak Sarwoko, mulai dari tadi tips untuk menjaga kesehatan, mulai dari fisik, mental, dan sosial. Besok akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi, jangan sampai ketinggalan di Ngopi Sehat, ngobrol seputar informasi kesehatan. Terima kasih Pak Sarwoko.